warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Oktaviani dengan NIM 2289240018. Di sini saya akan memaparkan sejarah musik dari era Mesopotamia hingga era awal Yunani kuno. Era Mesopotamia seringkali disebut sebagai tempat lahirnya peradaban kuno karena beberapa negara kota dan kerajaan paling berpengaruh pertama kali muncul di sana. Nah, walaupun Mesopotamia bukan satu-satunya tempat, Mesopotamia nama modernnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti tengah, yaitu Mesos, dan sungai, yaitu Potamos, dan secara harfiah berarti negara di antara dua sungai. Nah, kedua sungai tersebut adalah sungai Tigris dan sungai Eufrat. Nah, Mesopotamia tidak hanya merupakan salah satu tempat pertama yang mengembangkan pertanian, tetapi juga merupakan persimpangan peradaban Mesir dan lembah Indus. Hal ini menjadikannya perpaduan bahasa dan budaya yang memberikan dampak jangka panjang pada tulisan, teknologi, bahasa, perdagangan, agama, dan hukum. Nah, penduduk wilayah Mesopotamia di sekitar lembah sungai Eufrat dan Tigris ada beberapa bangsa, yaitu bangsa Sumeria, Babilonia, dan Assyria. Nah, hidup dari 350 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Gambar dan artefak peninggalan mereka menggambarkan bahwa mereka memiliki instrumen tipe dasar. Yang pertama ada idiopon, yang digetarkan untuk mendapatkan bunyi dari alat itu sendiri. Yang kedua yaitu aeropon, yaitu alat musik tiup. Lalu yang ketiga ada kordopon dengan kawat yang dipetik. Lalu selanjutnya terakhir yaitu membranofon yang terbuat dari kulit yang tidak bisa dilipat. Nah, sebuah himne yang diukir pada batu dari 800 sebelum Masehi ini adalah sebuah bukti sistem notasi musik primitif. Di era Mesopotamia terdapat bangsa-bangsa, yaitu bangsa Sumeria, Babilonia, dan Assyria. Nah, yang pertama yaitu ada Sumeria. Nah, peradaban Sumeria yaitu pertama kali terbentuk di Mesopotamia Selatan sekitar 4000 sebelum Masehi, yang menjadikannya peradaban perkotaan pertama di wilayah tersebut. Nah, bangsa Mesopotamia terkenal karena mengembangkan salah satu aksara tertulis pertama sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Tanda terbentuk baji yang ditempelkan pada lempengan tanah liat, aksara paku ini juga diadaptasi oleh masyarakat sekitar untuk menulis bahasa mereka sendiri selama kurang lebih 2000 tahun. Hingga bahasa Fenisia yang menjadi dasar huruf-huruf yang dibaca sekarang mulai menjadi aksara yang dibaca sekarang, yang mendominan di dunia. Milenium pertama sebelum Masehi, yaitu cuneiform, juga merupakan naskah yang digunakan untuk menulis salah satu karya sastra besar pertama di dunia. Nah, penemuan roda yang sangat penting juga dilakukan oleh bangsa Sumeria, yaitu roda yang paling awal ditemukan berasal dari tahun 3500 sebelum Masehi di Mesopotamia. Nah, bangsa Sumeria membangun kapal yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan ke Teluk Persia dan berdagang dengan peradaban awal lainnya, seperti Harappa di India Utara. Nah, agama Sumeria ini bersifat politeistik atau menyembah pada dewa-dewa, diantaranya bersifat antropomorfik. Mereka mengambil bentuk mirip manusia. Kuil dewa-dewa ini dibangun di atas zigurat besar yang berada di pusat sebagian besar kota. Pembangunan struktur ini membutuhkan ribuan orang selama bertahun-tahun. Selanjutnya yang kedua yaitu Babilonia. Babilonia adalah negara kota kecil di Mesopotamia Tengah selama 1 abad setelah didirikannya pada tahun 1894 sebelum Masehi. Keadaan berubah dengan pemerintahan Hammurabi dari tahun 1792 hingga 1750 sebelum Masehi. Ia adalah penguasa yang efisien yang membangun birokrasi kisah yang dimodernisasi Babilonia dengan perpajakan. Hammurabi membebaskan Babilonia dari kekuasaan asing dan kemudian menaklukkan seluruh Mesopotamia Selatan, membawa stabilitas dan nama Babilonia ke wilayah tersebut. Karya terpenting dinasti pertama Babilonia ini adalah penyusunan sekitar tahun 1754 sebelum Masehi dari sebuah kode hukum yang disebut Kode Hammurabi, yang menggemakan dan menyempurnakan hukum tertulis sebelumnya di Sumeria, Akkad, dan Asyur. Kode ini mirip dengan kode raja dari tahun 2100 hingga 2050 sebelum Masehi. Nah, Kode Hammurabi adalah salah satu tulisan tertua yang berhasil diuraikan dengan panjang yang signifikan di dunia. Ditulis sekitar tahun 1754 sebelum Masehi oleh keenam raja Babilonia.
yaitu Hammurabi. Kode ini ditulis pada lempengan batu uru dan lempengan tanah liat. Dan kode ini terdiri dari 282 hukum dengan hukuman yang disesuaikan tergantung pada status sosial dengan menerapkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Misalnya, jika seseorang dari kelas bangsawan mematahkan lengan orang yang diperbudak, maka denda momunala akan berlaku. Sedangkan lengan orang bangsawan lain, maka bangsawan yang melanggar akan dipatahkan lengannya. Nah, beberapa orang menganggap kode tersebut sebagai bentuk awal pemerintahan konstitusional, praduga tak bersalah, dan kemampuan untuk mengajukan bukti dalam kasus seseorang. Kekaisaran Babilonia yang didirikan oleh Hammurabi bertahan selama 260 tahun, hingga Babilonia dijarah oleh penjajah pada tahun 1531 sebelum Masehi. Dalam kurun waktu antara tahun 626 sebelum Masehi dan 539 sebelum Masehi ini, Babilonia kembali menguasai wilayah tersebut dengan Kekaisaran Neo-Babilonia. Kekaisaran baru ini digulingkan pada tahun 539 sebelum Masehi oleh bangsa Persia yang kemudian menguasai wilayah tersebut hingga masa Alexander Agung tahun 335 sebelum Masehi. Yang ketiga yaitu Assyria. Nama Asyur diambil dari ibu kota aslinya. Kota kuno Asyur juga dikenal sebagai Asyur di Mesopotamia Utara. Asyur awalnya adalah salah satu dari sejumlah negara kota berbahasa Akkadia yang diperintah oleh Sargon dan keturunannya selama kekaisaran di Akkadia. Dalam beberapa ratus tahun setelah runtuhnya kekaisaran Akkadia, Asyur telah menjadi kerajaan besar. Selama hampir 1400 tahun sejak akhir abad ke-21 sebelum Masehi hingga akhir abad ke-7 sebelum Masehi ini, bangsa Assyria yang berbahasa Akkadia merupakan kekuatan dominan di Mesopotamia, khususnya di bagian utara. Nah, kekaisaran ini mencapai puncak kejayaannya menjelang akhir periode ini pada abad ke-7. Saat itu, kerajaan Assyria terbentang dari Mesir dan Siprus di barat hingga perbatasan Persia, Iran modern di timur. Pengecualian utama terhadap dominasi Asyur adalah Kekaisaran Babilonia yang didirikan oleh Hammurabi dan beberapa zaman kegelapan yang lebih kacau di mana tidak ada kekuatan yang dominan. Era awal Yunani kuno. Musik dipandang sebagai anugerah daripada dewa dan dewi. Di antara kebudayaan Mediterania Timur tidak diragukan lagi bahwa kebudayaan Yunani kuno memiliki hubungan langsung dengan kebudayaan Eropa Barat yang dibawa bangsa Romawi kuno yang mengalahkan mereka dan mengadopsi kebudayaan mereka. Nah, memasuki masa sejarah yang relatif lambat sekitar 1000 sebelum Masehi, bangsa Yunani kuno mendominasi tetangga mereka, menyerap elemen kebudayaan terdahulu yang mereka modifikasi dan mereka gabungkan menjadi peradaban yang maju. Dua pemujaan utama bangsa Yunani yaitu Apollo dan Dionysus, yaitu menjadi cikal bakal nilai estetika, klasik dan romantis yang telah dinyatakan melalui sejarah kebudayaan barat. Pemujaan pada Apollo bercirikan objektivitas, ekspresi, kesederhanaan, dan kejelasan. Instrumen musik mereka adalah kitara sejenis lira, sedangkan pemujaan pada Dionysus yaitu aulo merah yang ditiup dan bercirikan subjektivitas, tanpa perasaan dan sensualitas. Alat musik Yunani termasuk senar tiup dan perkusi. Contohnya yaitu kecapi, kerincingan, simbol, rebana, trompet, dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.